Ada satu wanita dari Mekah namanya Sulafah. Sulafah ini kebetulan dia seorang tokoh Quraisy, orang kaya di Mekah. Suaminya sama ketiga anaknya ikut berperang Uhud tahun 3 Hijriah. Maka dia masuk di kancah peperangan. Waktu dia lihat pasukan Quraisy sudah menguasai medan perang, dia cari mana suaminya. Dia temukan suaminya meninggal, mati, terbunuh. Dia cari anak-anaknya, dia temukan anak-anaknya. Kebetulan memang disebutkan namanya dalam buku-buku sejarah, ada Musaffi', ada Kilab, dan ada Jullas, ya. Ketiga orang ini semuanya ternyata ditemukan sama dia terbunuh kecuali satu orang yang tersisa dari anak-anaknya. Kebetulan Jullas yang belum mati tapi semua tubuhnya darah. Maka Sulafah pun mengangkat kepala anaknya, ditaruh di pahanya. Kemudian dia mengatakan, siapa yang membunuhmu hai anakku? Maka Jullas karena sudah lagi sakarat tidak bisa ngomong, tapi ibunya terus mendesaknya. Akhirnya Jullas mengatakan, sesungguhnya yang membunuhku adalah Asim bin Thabit, dan dia pula yang membunuh kedua saudaraku. Maka dia pada saat itu berteriak di kancah peperangan sambil mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan kepadaku kepalanya Asim, maka aku akan bayar dengan 100 ekor unta plus lagi batok kepalanya itu nanti aku akan pakai minum khamr. Setelah minum khamr, wa'udzubillah, aku akan isi dengan emas untuk dia, untuk pembunuhnya. Maka semua anak muda semangat pada saat itu. Orang Quraisy ingin mencari mana Asim, tapi kebetulan karena muslimin sudah berlindung di atas gunung, mereka nggak bisa. Quraisy pun pulang, pasukan pun pulang semua. Tetapi informasi dari Sulafah untuk orang-orang Quraisy, dan itu tersebar di seluruh suku Arab pada saat itu yang ada di sekitar Mekah, Madinah, di Jazirah Arab, kalau Asim ini target utama, karena siapapun yang bisa membawa ke dia hidup atau mati, maka tetap akan mendapatkan 100 ekor unta plus lagi batok kepalanya. Setelah dibersihkan, dipakai minum khamr sama Sulafah, ditaruh emas. Setelah itu maka emasnya dikasih kepada pembunuhnya gitu. Tersebarlah informasi tersebut. Nabi SAW pulang ke Madinah bersama para sahabat dalam kisah yang panjang tentunya tentang masalah bagaimana kekalahan ini terjadi, karena dari 700 pasukan 70 orang terbunuh, sisa 630, dan 630 ini semua luka parah. Sebagian hadis sejarah mengatakan minimal luka pada saat itu di Uhud adalah 2 sabetan pedang. Tapi yang jelas kuasa Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, Allah ingin menyemangati kembali muslimin. Pulang hari Sabtu malam dengan kekalahan. Subuh tidak banyak orang yang sholat pada saat itu karena banyak yang luka, mayoritas pasukan luka. Kemudian Nabi SAW terima wahyu, kalau semua yang hadir kemarin yang luka itu harus datang sekarang, kumpul lagi, kejar Quraisy, dan tidak boleh pasukan baru, harus yang kemarin. Maka di sini ujian yang sangat berat, luka di badan mereka minimal 2 sabetan pedang. Maka mereka pun pada saat itu semuanya tidak tersisa, 630 orang bersama Nabi SAW keluar dan membentuk pasukan lalu mengejar Quraisy sampai ke wilayah Hamrat Asad. Kemudian intinya Nabi SAW tinggal selama 3 hari Hamrat Asad untuk menunggu Quraisy. Mereka tidak datang, maka pulanglah para sahabat dalam kondisi gembira. Tetapi tetap saja tadi saya bilang gejolak dari Sulafah ini, wanita yang tadi suami sama anaknya terbunuh besar. Terus saja dia kumandankan setiap hari. Tentu ada At-Tabari berkata tentang masalah ini, iya, maksudnya Sulafah akan memberikan hadiah sebanyak 100 unta bagi siapa saja yang berhasil membawa kepala Asim kepadanya. Lalu santerlah berita tentang nazarnya itu di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Karenanya setiap pemuda Mekah pun berangan-angan dapat berhasil membunuh Asim bin Thabit, lalu menyerahkan kepalanya kepada Sulafah, hingga terjadi tragedi Ar-Raji' atau Bi'r Ma'unah pada tahun 4 Hijriah. Kisahnya teman-teman sekalian, ada sebagian orang suku Arab datang lalu mereka mengikrarkan syahadat di depan Nabi SAW. Terdiri dari 3 suku yang masyhur, yaitu suku Ra'al, Zakwan, dan Usayyah. Ketiga suku ini datang pura-pura masuk Islam. Ada utusan-utusannya, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami masih baru masuk Islam, kami ingin orang yang mengajarkan kami agama. Utuslah kepada kami orang-orang sahabat Anda yang mahir dalam ilmu agama untuk mengajarkan kepada kami. Maka Nabi SAW pun mengutus 6 orang pada saat itu. Mengutus 6 orang dan menunjuk Asim bin Thabit sebagai pemimpin mereka. 6 orang ini adalah
Asim bin Thabit bin Abi Aflah, kemudian ada Marthad bin Abi Marthad Al-Anawi, yang ketiga Khalid bin Al-Bukair, ini juga sahabat Nabi yang mulia, dan ketiga orang ini mati syahid. Tiga yang tersisa itu ditawan, di antaranya Khubayb bin Adi, kemudian ada Zaid bin Dathnah, kemudian Abdullah bin Tariq. Keenam orang ini diutus oleh Nabi SAW untuk mendatangi atau menemani suku-suku tadi agar bisa mengajarkan Islam. Mereka pun di tengah jalan, tiba-tiba suku-suku ini mengatakan, sesungguhnya kami tidak masuk Islam dengan benar, tapi kami murni akan menjadikan kalian 6 orang ini sebagai tawanan, maka serahkan diri kalian. Nah, pada saat itu ada 3 sahabat yang sepakat tidak mau menyerahkan diri sama orang kafir. Mereka tahu ternyata ini adalah para pengkhianat, yaitu Asim, Marthad bin Abi Marthad Al-Anawi dan Khalid Al-Bukair dan Al-Jumai, yang tidak mau menyerahkan diri. Dan yang paling mengotot adalah Asim. Dia betul-betul mengatakan, aku telah bersumpah setelah masuk Islam agar tidak pernah Allah menyentuhkan kulitku dengan orang kafir. Jadi dia bersumpah begitu, dia minta kepada Allah agar jangan sampai dia tersentuh dengan orang-orang kafir. Diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga seorang hamba yang beriman. Asim pernah bernazar dan bersumpah atas nama Allah untuk tidak disentuh oleh orang musyrik pun semasa hidupnya selama-lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menahannya dari hal itu setelah wafatnya, sebagaimana dia telah melindungi dirinya dari hal itu semasa hidupnya. Karena terjadi sesuatu, akhirnya yang terjadi pada saat itu, Asim dengan temannya yang 3 orang tadi, Khalid bin Bukair dan juga Marthad bin Abi Marthad, tiga-tiganya sepakat. Kata Asim, saya demi Allah tidak akan menyerahkan diri saya, kita melawanlah 3 orang ini sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Dan waktu itu kebetulan suku Huzail tidak tahu yang mana Asim, mereka tidak tahu, sampai akhirnya mereka mendesak 3 orang yang tersisa untuk mengakui. Akhirnya 3 orang itu ditawan dan mereka tahu dari 3 yang tersisa kalau ada Asim di antara salah satunya, dan ditunjuklah Asim itu. Maka mereka pun bergembira pada saat itu karena mereka fikir mereka bisa dapat 100 ekor unta dari Sulafa, kemudian mereka juga akan dapat emas sepenuh batok kepalanya Asim, gitu kan? Apalagi Asim sudah mati. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala waktu mereka datang untuk memenggal kepala Asim yang sudah mati, maka tiba-tiba Allah datangkan lebah, dan lebah ini memenuhi seluruh tubuhnya Asim. Mereka tidak bisa lihat sedikit pun satu sisi dari tubuhnya Asim. Mereka tidak tahu mana bedanya antara kepala sama kaki. Mereka berusaha mengusir lebah-lebah itu, tidak pindah. Terbang sedikit kembali lagi. Jadi mereka tidak pernah tahu. Maka mereka berkata satu sama yang lain, biarkan dulu sampai sore, mungkin nanti lebah-lebah ini akan pergi. Pada saat tiba sore hari, Allah datangkan banjir yang besar di lembah itu, kemudian membawa jenazah Asim radhiyallahu anhu entah kemana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hajat dia sebagaimana Umar bilang, tidak pernah lagi disentuh oleh orang-orang kafir. Kata penulis, Allah SWT telah menjaga kepala Asim yang mulia itu agar tempurung kepalanya tidak digunakan untuk meminum arak. Ia telah melindungi agama Allah, maka dia pun melindungi jasadnya.